Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran kita ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang reaktan pembatas. Nah, apa itu reaktan pembatas? Reaktan pembatas adalah reaktan yang lebih dulu habis bereaksi. Kemudian reaktan pembatas itu ditentukan jika tiap-tiap reaktan membawa data masing-masing. Nah, datanya bisa dalam bentuk mol ketika itu adalah dalam soal tentang mol dan stokiometri. Kemudian datanya juga bisa dalam bentuk massa ketika itu dalam soal hukum perbandingan tetap. Dan data berikutnya adalah bisa juga dalam bentuk volume ketika soalnya itu tentang hukum perbandingan volume. Baiklah teman-teman, kita simak untuk penerapan reaktan pembatas dalam soal tentang mol dan stokiometri. Nah, cara menentukan reaktan pembatas dalam konsep mol dan stokiometri itu adalah molnya ya, mol data awalnya ini dibagi dengan koefisiennya. Koefisien itu yang ini. Nah, ini ya. Ini 4, 3 dan 2. Nah, nanti dari hasil pembagian mol dengan koefisien itu dipilih yang terkecil. Nah, siapa yang terkecil maka itulah sebagai reaktan pembatas. Baik, kita coba tentukan reaktan pembatasnya ya. Mol bagi koefisien berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka nilai terkecil adalah 1. Oleh sebab itu, maka Fe di sini adalah berperan sebagai reaktan pembatas. Sesuai dengan aturannya tadi, yang menjadi reaktan pembatas itu adalah mol yang dia bawa itu dipakai semua untuk bereaksi. Dia bawa 4 mol, maka dipakai semua 4. Nah, kemudian yang O2 dan Fe2O3-nya berapa? Nah, kita lihat patokannya dari sini. Nah, 4 mol itu untuk 4 koefisien. Berarti satu koefisiennya adalah 1 mol. Maka untuk 3 koefisien, maka mol yang dipakai adalah 3 mol. Nah, kemudian untuk 2 koefisien yang dihasilkan itu adalah 2 mol. Nah, kemudian untuk sisanya ya 4 mol terus dipakai 4, maka habis 6 mol yang dipakai 3, maka ada sisa 3. Kemudian ini yang dihasilkan adalah 2 mol. Nah, untuk konsep kedua itu adalah ketika tentang hukum perbandingan tetap. Nah, dalam hukum perbandingan tetap ini, cara menentukan reaktan pembatasnya adalah massa, ya ini massanya dibagi dengan perbandingan massa yang ini. Nah, sama nanti di antara dua reaktan ini hasil pembagian antara massa dengan perbandingan massa itu adalah dipilih yang terkecil. Siapa yang terkecil maka dia yang berperan sebagai reaktan pembatas. Nah, baiklah ya, kita bahas soal yang ini. Nah, perbandingan Fe dan S dalam senyawa besi sulfida itu adalah 2:3. Maka di sini tinggal ditambahkan ya, 2 tambah 3 di sini adalah 5. Nah, data awal ada 4 gram Fe dan 9 gram belerang. Nah, kemudian kita tentukan reaktan pembatasnya. Caranya adalah massa dibagi perbandingan massa. Maka di sini adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang ini adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka yang terkecil adalah ini, 2. Karena itu, maka besi adalah yang kemudian berperan sebagai reaktan pembatas. Nah, besi membawa 4 gram. Karena dia reaktan pembatas, maka dipakai semua, 4. Nah, kemudian yang lain, ini dari sini patokannya. 4 gram itu untuk 2 perbandingan. Berarti untuk 2 koefisien. Berarti satu koefisiennya itu hanya butuh 2 gram ya. Maka untuk 3 koefisien berarti yang dipakai adalah 6 gram. Untuk 5 koefisien berarti yang dihasilkan adalah 10 gram. Nah, di sini ada 4 gram dipakai 4, maka habis. Kemudian 9 gram dipakai 6, maka akan tersisa 3 gram. Di sini yang dihasilkan ada 10 gram.
Kemudian yang ketiga itu adalah tentang hukum perbandingan volume. Dalam soal tentang perbandingan volume, cara menentukan reaktan pembatasnya itu adalah volumenya. Volumenya ini ya dibagi dengan koefisiennya. Koefisiennya ini 1, ini 3, ini 2. Nah, sama juga nanti dipilih yang terkecil. Siapa yang terkecil, maka itu yang kemudian berperan sebagai reaktan pembatas. Baik, kita tentukan ya reaktan pembatasnya. Ini volumenya 4, koefisiennya 1. 4 bagi 1, 4. Yang ini 6, volumenya 6, dibagi koefisiennya 3, sama dengan 2. Maka yang terkecil adalah 2. Dalam hal ini maka H2 itu berperan sebagai reaktan pembatas. Maka dalam kondisi reaksi, H2 itu membawa 6 liter. Itu dipakai semua, dipakai 6. Kemudian untuk N2 dan NH3, analisisnya seperti ini. Nah, 6 liter itu untuk 3 koefisien. Maka satu koefisiennya hanya butuh 2 liter. Nah, ini untuk satu koefisien berarti yang dipakai cuma 2 liter. Kemudian untuk 2 koefisien yang dihasilkan itu adalah 4 liter. Nah, kemudian untuk sisanya ini 4 liter dipakai 2 liter. Berarti ada sisa 2 liter. Kemudian ini 6 liter dipakai 6, maka habis. Kemudian ini yang dihasilkan adalah 4 liter. Ya, baiklah rekan-rekan semuanya, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu rekan-rekan semuanya dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.